pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendapat pemahaman dari Syekh Ahmad Al-Misri tentang pengertian dan jenis khianat. Dan pada segmen kali ini kita akan menambah lagi pemahaman kita tentang khianat. Dan kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim dengan mengangkat subtema penyebab dan bahaya khianat. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurus Syifa dan juga seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Yang saya hormati para alim ulama, para guru-guru yang hadir di sini, Kiai Haji Syarif Mat Najih, Syekh Ahmad Al-Misri dan juga seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang khianat, menyambung dari apa yang sudah kita dapatkan ilmu yang begitu luar biasa dari guru kita tadi. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata khianat itu memiliki penyebab dan sumber. Dia tidak datang secara tiba-tiba. Satu, yang pertama tadi dibacakan oleh qori kita. Setelah Allah melarang kita untuk mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, maka disebutkan apa yang menyebabkan khianat itu bisa muncul dalam diri seorang yang mukmin, yang muslim. Yaitu apa? I'lamu annamal hayatud dunya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Inilah harta. Anak-anak itu bisa menjadi sumber fitnah, malapetaka yang mendorong seseorang untuk berkhianat. Belum lagi kalau kita berbicara tentang pengkhianatan terhadap amanah, jabatan, kekuasaan. Kalau kekuasaan itu semakin besar, sumber daya yang dimiliki semakin besar ada di tangan seorang hamba Allah, maka ini bisa mendorong seseorang itu untuk bertindak melampaui batasnya. Nauzubillah min zalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ingat cerita tentang Nabi Yusuf? Tahu cerita Nabi Yusuf? Tahu Bapak Ibu? Apa? Panjang ceritanya ya. Tapi inti kisah pelajaran dari kisah Nabi Yusuf itu adalah masalah pengkhianatan. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf terdorong oleh rasa cemburu, terdorong oleh emosi, terdorong karena ingin mendapatkan perhatian lebih daripada orang tuanya, maka mereka bersekongkol melakukan kesepakatan jahat untuk mencelakakan Nabiullah Yusuf alaihis salam. Itu pengkhianatan. Pengkhianatan yang kedua yang dialami ketika dalam kisah Nabi Yusuf itu adalah ketika beliau dituduh berselingkuh, berzina dengan istri daripada majikan beliau. Tuan yang membebaskan, yang mengangkat beliau dari budak menjadi orang yang merdeka. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, dia kemudian diangkat dari sumur oleh kafilah dagang yang lewat, kemudian dijadikan sebagai budak, diperjualbelikan di negeri Mesir, lalu kemudian dia dibeli oleh seorang perdana menteri Mesir untuk menjadi pembantu atau asisten di dalam rumah tangga pembesar Mesir itu. Kemudian Nabi Yusuf tumbuh menjadi dewasa. Digambarkan sebagai sosok yang sangat apa?
Hah? Tampan. Iya, ibu-ibu tahu aja yang mana yang tampan, mana yang kagak. Kita dari yang 4 di depan ini paling pesek saya. Udah pesek, pendek lagi. Udah kalah body aja udah kita mah. Yang 2 Nusantara, yang 1 Arab. Lah gue di mana ini? Masya Allah. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam ketika dituduh? Kemudian beliau harus merelakan dirinya untuk masuk ke dalam penjara. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Biarin dah, biar puas orang-orang mau ngomong apa juga. Tapi yang saya inginkan, dengan sikap yang saya ambil, saya rela untuk dipenjara walaupun tanpa pembuktian ada pengadilan. Biar tahu tuan saya, majikan saya itu, liya'lam anni lam akhunhu bil ghaib. Saya tidak pernah berkhianat kepada tuan saya. Saya tidak pernah melakukan khianat di belakang. Ya, banyak orang di depan mukanya bagus baik-baik, ya, senyum, tapi di belakang khianat. Di depan manis-manis mukanya, di belakang dia dia menusuk saudaranya sendiri, memfitnah saudaranya sendiri. Saya tidak akan dan tidak akan pernah melakukan tindakan khianat, apalagi di belakang. Ya, di belakang aja nggak pernah, apalagi di depan. Wa innallaha la yahdi kaidal khainin. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk bagi apa? Bagi makar tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ada lagi kisah dalam Al-Quran. Ini yang melatar belakangi turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 105. Ada seorang muslim mencuri harta dari Baitul Mal. Tapi kemudian untuk menutupi jejak kejahatannya, dia sengaja menaruh barang bukti yang mengarah barang bukti itu ke rumah seorang Yahudi. Supaya apa? Supaya Rasulullah terkecoh. Supaya Rasul sebagai hakim, sebagai pengadil, sebagai qadhi memberikan keputusan yang akan menghukum si Yahudi dan dirinya terbebas dari hukuman. Kira-kira ini sikap khianat apa bukan? Khianat apa bukan? Ini khianat dalam masalah hukum. Mengecoh hakim. Orang kagak bersalah, kadang-kadang dituduh, di mobilnya ditaruh obat-obatan, ya enggak? Orang kagak bersalah, kadang-kadang tahu-tahu di rumahnya ada bom. Orang kagak bersalah, tiba-tiba di rumahnya dibilang apa? Ada ini, ada itu, barang bukti macam-macam. Bisa direkayasa. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk mengingatkan Nabi SAW dan melindungi beliau agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Apa firman Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wala takun lil khainina khasima. Sungguh kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad, Al-Quran ini membawa kebenaran. Litahkuma bainan nas, agar engkau memberikan hukuman, memberikan keputusan di antara manusia itu dengan benar. Bima arakallah, dengan keputusan yang telah diberikan petunjuk Allah kepadamu. Dan jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad SAW menjadi pelindung dan pembela bagi orang-orang yang khianat. Jadi Islam tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kalau memang orang Islam itu salah, katakan salah. Kalau orang non-muslim itu benar, tidak melakukan kejahatan, ya harus dia bebas dari hukuman. Dan kita tidak boleh sebagai muslim berperilaku nepotisme dan memihak orang Islam yang salah hanya karena itu kan dari golongan kita. Enggak begitu, saudara.
Maka mari jauhi sifat khianat dari diri kita agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Fahmi, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapa bahaya ternyata perbuatan yang disebut dengan khianat. Tentu saja menimbulkan kehancuran-kehancuran. Itulah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Manaji, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.